Sobat, ketemu lagi bareng sama Nadia Prameswari dan juga bareng sama Mary Anggia. Yang pastinya di Sebaiknya Anda Tahu. Kali ini kita mau bahas mobil legendaris dari Formula One. Oke, F1 yang kalau kita sebut ya. Sejak F1 pertama kali diadakan pada era 1950-an hingga sekarang, F1 adalah balapan prestisius yang mengandalkan kekuatan mobil dan kemampuan pembalap untuk bisa merajai sebuah event. Menang di balapan F1 akan mendongkrak nilai sebuah merek mobil. Dan biasanya akan menjadikan merek tersebut legendaris dan tentu akan menjadi prestasi tersendiri bagi para pembalap yang dapat memenangkan pertandingan ini. Namun, apakah semua mobil F1 memang legendaris? Tapi nggak juga kan. Jadi betul. Sobat punya pilihan beberapa mobil yang memang layak untuk menyandang gelar The Legend. Tidak hanya karena pernah menang, tapi mobil tersebut juga dilengkapi dengan berbagai inovasi dan keunikan. Yang pertama adalah Tyrrell P34. Mobil ini memang tidak terlalu berprestasi, namun dengan 4 roda di depan membuat Tyrrell P34 tampak unik dan begitu melekat di hati penggemar F1. Mobil yang juga dijuluki The Six Wheeler ini hanya mencatatkan satu kemenangan dari 30 kali balapan antara tahun 1976 sampai 1977. Meski demikian, di tangan Jody Scheckter dan Patrick Depailler, mobil ini sukses menghasilkan podium 1 dan 2 di GP Swedia. Tahun berikutnya, dengan beragam modifikasi yang seharusnya mobil ini lebih kencang, malah gagal menyumbangkan hasil yang signifikan. Kiprah mobil Tyrrell P34 malah terhenti pada tahun tersebut. Oke, selanjutnya ini ada dari McLaren MP4/4. Nah, kemunculan mobil McLaren MP4/4 diprediksi membuat balapan F1 menjadi lebih menarik. Dengan warna merah putih pada musim balap 1986, mobil ini berhasil meraih 15 kemenangan di tangan dua legenda balap, Alain Prost dan Ayrton Senna. Nah, Senna akhirnya menjadi juara dunia dengan selisih 3 poin atas Prost dengan diiringi rivalitas tinggi di antara kedua pembalap tersebut. Mesin V6 turbo MP4/4 yang dibuat oleh Honda menjadi salah satu sistem penggerak yang disegani oleh lawannya dan dimanfaatkan betul oleh Prost dan Senna. Oke, selanjutnya ada Williams FW14. Mungkin inilah mobil F1 pertama yang mengusung segudang teknologi canggih. Pada tahun 1991 hingga 1992, Williams menggunakan mobil FW14 dan menuai 17 kemenangan dari 32 seri. Teknologi yang diusung Williams FW14 mulai dari transmisi semi-otomatis, kontrol traksi, hingga suspensi aktif yang membuat mobil begitu beringas saat melahap tikungan. Tahun 1992 menjadi kenangan yang paling manis bagi tim Williams karena pembalap mereka Nigel Mansell sukses meraih juara dunia dengan mobil ini. Namun, Ayrton Senna mencibir mobil ini karena teknologi dinilai menumpulkan skill sang pembalap. Dan itu tadi beberapa merek mobil di F1 yang menjadi pembicaraan Awal pembicaraan kita gitu. Betul. Nah, buat lebih lengkapnya lagi, sobat-sobat bisa saksikan tayangan berikut ini. Selanjutnya ini ada merek Lotus 72. Inilah mobil yang memicu perang desain di balapan F1. Didesain oleh Colin Chapman yang kepribadian inovatif, Lotus 72 kemudian hampir meraih gelar juara dunia pembalap pada tahun 1970.
Dikatakan hampir karena Rin yang mendominasi pada musim tersebut tewas saat kualifikasi di Monza, meski berkat jerih payahnya Lotus memenangi juara konstruktor. Pada tahun 1972, Emerson Fittipaldi sukses meraih apa yang dimimpikan Chapman, yaitu gelar juara dunia pembalap dan konstruktor. Apa yang dilakukan Chapman pada mobil ini benar-benar merevolusi desain mobil F1, yang akhirnya memandang bentuk adalah hal yang sangat penting. Sebagai contoh, Lotus 72 hadir dengan bentuk streamline, posisi radiator di pinggir dan bukan di depan, serta saluran udara di atas kepala pembalap. Posisi mesin dan geometri suspensi juga menjalani revolusi. Selanjutnya ada Lotus 79. Sekali lagi Colin Chapman melakukan terobosan. Kali ini ia membuat mata pelaku F1 terbuka dengan perangkat aerodinamika. Lotus 79 adalah mobil F1 pertama yang memanfaatkan ground effect. Seperti yang sudah diketahui, aerodinamika membuat mobil tertanam ke aspal atau terbang tidak terkendali. Chapman dan timnya sukses memanfaatkan dan menyalurkan kevakuman udara di kolong mobil untuk membantu memberikan daya tekan di roda belakang. Lotus 79 menjalani balapan debut pada musim balap 1978 dan langsung meraih juara konstruktor dan juara dunia pembalap bersama Mario Andretti. Selanjutnya ini ada Brabham BT46B. Kalau ada desainer paling nyeleneh, mungkin Gordon Murray adalah salah satu orangnya. BT46B atau yang dikenal juga dengan mobil kipas adalah salah satu cara tim Brabham yang dimiliki oleh juragan Bernie untuk bersaing di balapan F1. Mobil ini melakukan balapan debut pada tahun 1978 bersama dengan Lotus 79 dengan kipas yang mendominasi bagian belakang. Brabham menyebut kipas tersebut berfungsi membangun pendinginan, namun efek sampingnya adalah penyedot udara dari bawah mobil dan menciptakan kevakuman di kolong, persis seperti yang dilakukan Lotus 79. Sayangnya, mobil ini hanya sekali tampil dengan Niki Lauda di balik kemudi dan menang pada GP Swedia tahun itu. Nah, kemudian tanpa alasan yang jelas, Brabham menarik mobil ini dari balapan. Padahal FIA, regulator otomotif dunia, menyatakan bahwa BT46B legal. Oke, yang terakhir masih ada lagi mobil yang pasti kita kenal ya mereknya. Itu adalah Ferrari F2002. Mungkin inilah mobil F1 Ferrari paling lengkap. Dalam artian selain aerodinamika yang mumpuni, teknologi mesin yang hebat, juga memiliki bobot yang ringan. F2002 memenangkan 15 balapan dari 19 seri di tahun 2002 dengan pembalap Michael Schumacher dan Rubens Barrichello. Titanium metal yang ringan namun kuku menjadi bahan untuk membungkus gearbox. Desain gearbox yang kompak juga memungkinkan engineer untuk lebih leluasa mendesain bagian belakang agar lebih aerodinamis. Jangan lupa dengan bobot gearbox yang ringan, mobil ini memiliki titik pusat gravitasi yang rendah, alhasil performa di tikungan sulit dikalahkan. Dan itu tadi salah beberapa ya, ada sekitar beberapa mobil F1 yang sudah legendaris. Iya, jadi mobil F1 yang udah kita pilih jadi mobil legendaris versi sebat. Betul sekali. Jangan lupa untuk tetap subscribe, komen, like, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan tayangan dari kita. Nadia Prameswari. Dari Anggia pamit undur diri, sampai jumpa.